Ya, baik. Itulah tadi penyampaian dari Pak Muhammad selaku Ketua MCCC Kalimantan Utara yang telah menyampaikan fungsi dan peran daripada MCCC Kalimantan Utara yang sudah disampaikan tadi secara jelas, secara gamblang juga dan sangat terperinci ya seperti itu. Dan mungkin di tengah-tengah kita juga telah bergabung para ketua-ketua PDM. Mungkin sudah ada Ketua PDM Bulungan, Pak Mardiman, dan juga Ketua PDM KTT, Ustadz Abdul Jalil, dan juga tadi kita juga sudah menghubungi Ketua PDM dari Malinau dan sampai saat ini juga belum ada konfirmasi lagi. Dan Tarakan, mungkin juga Pak Muhammad juga belum hadir dan insya Allah kita minta kepada juga nanti mungkin bisa telah bergabung juga Sekretaris PDM yaitu Pak Tri, dan juga kami sampaikan salam kami kepada para tokoh-tokoh Muhammadiyah juga yang sempat hadir pada malam hari ini. Ada Dr. Tahir dan juga Pak Arif juga selaku yang saat ini juga selaku sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dan juga ada Ayahanda Sabar Santoso yang juga sudah sempat hadir pada untuk kemudian menyampaikan pertanyaan. Kita persilahkan dulu kepada Ketua PDM. Mungkin bisa kita mulai dari Ayahanda Pak Mardiman dari Ketua PDM Bulungan. Silakan Ayahanda. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada warga Muhammadiyah Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Muhammad. Yang saya hormati Pak Zulfikar Arif, Pak Ketua PWM, dan Pak Muhammad. Alhamdulillah, kelihatannya cukup meriah acara kegiatan malam ini. Mudah-mudahan bisa diulang lagi untuk kedepannya. Banyak masalah yang saya kira perlu disampaikan terutama ke Ketua PWM lah, paling tidak ini. Ini kami setuju dengan yang disampaikan Ketua PWM dan Pak Muhammad tadi mengenai new normal ini. Kami meminta ketegasan dari apalagi PWM dan juga PP. Ini mengenai pelaksanaannya bagaimana. Kami ini di rumah ada PAUD yang anaknya kira-kira 50 orang. Ini kecil-kecil anaknya, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 5 tahun. Kalau sampai diterapkan normal, anak-anak bisa masuk, buat kami sangat takut, risikonya sangat tinggi. Anak-anak nggak mungkin pakai masker, menjaga jarak juga tidak mungkin. Ini mohon Ketua PWM juga bisa menambah ketegasannya untuk minimal wilayah kita nih yang Kaltara ini apa kira-kira pantas untuk melakukan new normal. Saya kira ini dulu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak atas sambutannya. Dan juga kami persilakan selanjutnya kepada Ayahanda Ustadz Abdul Jalil, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah KTT. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelumnya saya mohon maaf karena lambat bergabung, lambat pulang dari masjid tadi. Ada tadi juga kami bahas-bahas sedikit di situ di masjid, jadi ini baru buka.
Jadi ini saya belum tahu nih apa yang dibahas tadi. Ya, tapi kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Ayahanda Pak Haji Wardiman, kayaknya new normal nih kayaknya nih. Kami di KTT waktu hari Jumat kemarin itu sudah ada pertemuan dari berbagai unsur di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Tidung, dan pada saat itu mulailah dibuka secara resmi masjid-masjid di KTT untuk melakukan aktivitas sholat berjamaah. Terus kalau untuk aktivitas perkantoran dan teman-teman yang di teman-teman PDM itu saya ini saja sampaikan kepada mereka agar tetap, karena setiap apa yang ada pengumuman surat edaran dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara itu selalu saya share ke grup PDM KTT, dan selalu saya sampaikan kepada teman-teman PDM supaya taat kepada apa yang telah disampaikan dari pimpinan wilayah. Kemudian kita juga sudah sangat bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya kementerian teman-teman di Kementerian Agama, untuk sama-sama saling mendukung bagaimana supaya new normal ini bisa berjalan dan itu tidak menimbulkan ada klaster-klaster baru. Meskipun hari ini saya lihat ini ada lagi yang positif kelihatannya di KTT hari ini, 1 orang perempuan. Ya, saya juga belum terlalu lagi ya. Jadi selama ini saya tidak terlalu aktif. Tetapi saya lihat aja perkembangan apa informasi yang ada di MCC Kaltara, kemudian hal-hal yang penting itu selalu saya sampaikan saya share di grup PDM KTT. Ya, dan alhamdulillah teman-teman juga itu senantiasa merespon ya apa yang disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kemudian sedikit saya sampaikan juga kepada Pak Ketua MCC waktu itu pada pertengahan bulan Ramadan kemarin itu kan kami melakukan ini bagi-bagi sembako gitu kan. Cuma memang saya belum sampaikan laporannya ke pimpinan wilayah gitu kan. Masih ada sih dokumentasinya. Tapi memang kami itu tidak begitu banyak karena memang dana yang kami kumpulkan itu hanya lebih 3 jutaan, dan itulah yang kami bagi menjadi sekitar 10 paket saja. Ya, jadi sembakonya itu sekitar satu paket 200.000 dan dikasih di amplopin uang 100.000 gitu kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu saja sementara dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada Pak Jalil. Mungkin selanjutnya perwakilan dari atau ada ketua PDM Nunukan yang hadir. Ya, kalau tidak ada mungkin kita bisa next dulu, lanjut ke pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tarakan mungkin. Ya, kami harap kepada pimpinan ataupun ketua PDM Kota Tarakan mungkin juga belum sempat bergabung pada diskusi kita pada malam hari ini, tapi saya lihat ada Pak Sekretaris dari PDM, Pak Tri mungkin bisa mewakilkan. Silakan Pak Tri. Ya, kalau begitu kita next saja. Karena pada kesempatan kita pada malam ini juga ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang sempat hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini, maka salah satu tokoh Muhammadiyah yang saat ini sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada Pak Arif Hidayat, kami silakan Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini berkaitan dengan
COVID-19 ya. Apa tema kita hari ini? COVID-19 Pak, new normal. Oh iya. Jadi Ini normal dalam perspektif Muhammadiyah. iya, jadi saya menyampaikan dulu salam kepada 5 kabupaten kota tentunya yang hari ini kita berbincang-bincang berdiskusi. Ini adalah majelis ilmu tentunya. Kita berharap bahwa ada inspirasi dari para tokoh-tokoh dan teman-teman, sekaligus juga menyampaikan unek-unek. Kita kalau warga Muhammadiyah kita paham bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Minimal tentu dengan banyak berdiskusi seperti ini bisa membangun hubungan emosional, lalu tentu menggairahkan kembali persyarikatan. Bahwa tentu benar dikatakan Pak Muhammad tadi bahwa kalau bicara kesiapan mungkin Indonesia tidak siap gitu ya. Cuman sekarang kita dituntut oleh situasi siap atau tidak siap, mau atau tidak mau gitu ya. Karena ketika ini bertambah lagi PSBB, bertambah lagi aturan, maka kita bisa bukan mati karena COVID, tapi mati karena aktivitas ekonomi tidak berputar, banyak orang yang sulit untuk makan gitu. Sehingga memang waktu kita untuk bertahan tentu tidak bisa lama sekian bulan. Saya juga sudah menyampaikan bahwa kita nggak tahu memprediksi COVID ini kapan berakhir. Bisa 4-5 bulan bahkan sampai setahun. Walaupun menurut para ahli sehingga muktamar kita ditunda sampai Desember perkiraannya gitu ya. Dia akan hilang ini karena 2 hal saja. Memang kalau virus ini dia berkaitan dengan musimnya, lalu pada saat sudah habis musimnya gitu ya. Lalu atau sudah diketemukan vaksinnya. Yang masalahnya kemudian tentu tidak mungkin dengan sekian lama lalu kita tidak beraktivitas. Bahwa segala sesuatunya harus tetap dilakukan. Sehingga kita warga Muhammadiyah dan tentu keluarga besar, amal usaha kita, para siswa, orang tua siswa, siapapun itu melalui guru-gurunya, itu kita harus selalu menghimbau untuk protokol kesehatan itu yang paling penting. Artinya kita beraktivitas, tetapi jarak, menjaga jarak, lalu masker kita, ya, lalu juga berkaitan dengan bagaimana tetap menjaga imun kita, olahraga, itu yang penting untuk saling mengingatkan. Sehingga memang masih banyak orang-orang yang tidak sadar di luar sana yang dia ke pasar, dia kemana, tidak mau memakai masker, merasa dirinya sehat, yang harusnya tidak boleh dilakukan. Sehingga Bapak sekalian, tentu saya di provinsi diamanahkan oleh teman-teman bahwa saya berterima kasih, khususnya memang Dapil Tarakan, Dapil saya, tetapi karena saya di provinsi, nanti kemungkinan saya akan banyak keliling 5 kabupaten kota. Dan tentu 2 kota ini di dalam kamar atau mana itu gelap banget itu. Maaf Ustadz, saya di mobil ini Ustadz. Ini, saya kasih nyala. Oh iya, oke. Ini sudah kelihatan Ustadz. Nah, takut ada suara dan ada gambar ya. Kayak TV rusak itu. TV rusak ada suara dan ada gambar. Iya siap. Ya, jadi saya berharap bahwa tentu sebagai kader Muhammadiyah dan saya selama hampir 20 tahun menjabat yang tentu dinaikkan oleh teman-teman Muhammadiyah, saya berharap bahwa tentu bisa nanti difungsikan lah karena nanti saya tentu akan sering ke 5 kabupaten kota, ke Nunukan, Malino. Kalau Bulungan tentu saya bolak-balik dan stay di sana, sehingga mudah-mudahan nanti kita melihat kondisinya seperti apa, lalu kita tentu bisa urung rebuk. Dan satu hal lagi, bahwa ke depan yang selalu dipersyarikatkan, dikasih tahu persyarikatan bahwa
Muhammadiyah memang tidak berpolitik praktis, tetapi kita tidak boleh buta dengan politik. Semuanya ke depannya semua harus ditata, bahwa pembangunan hasil gitu ya, itu semua tentu tidak lepas dari politik ya. Muhammadiyah membangun sekolah-sekolah karena banyak teman-teman para kader yang tadinya duduk di DPR ya, eksekutif dan legislatif. Ya, selama ini ada Pak Sabar Santoso, ada Pak Rahman, beliau pernah menjabat DPR, dan ada beberapa tokoh-tokoh lagi Muhammadiyah. Sehingga mudah-mudahan tentu yang selalu kita samina wa ata'na gitu ya. Karena kita selalu menggunakan cara berpikir nalar kita yang logis gitu ya. Dan selama ini juga selalu bersatu. Saya menyampaikan begini Bapak dan Saudara sekalian. Sekarang mereka non-muslim itu sudah bersatunya luar biasa. Ada orang dekat saya non-muslim yang bekerja dengan kadang membantu gitu ya. Dia bilang kepada saya, minta maaf saya izin Pak, di gereja menyuruh saya memilih untuk si A. Dan kita tahu sekarang semuanya bersatu. Yang minta maaf LDI, dia pilih juga orangnya, biar keluarganya calon, tapi dia bukan LDI, dia tidak pilih. Ya, non-muslim sekarang kita lihat bagaimana DPD, bagaimana anggota DPR-nya juga sekukuh gitu ya, semuanya. Nah, ini tentu juga menjadi sebuah peringatan kepada kita ke depan, bagaimana kekuatan besar ini lalu tidak terpecah gitu ya. Ini minta maaf ini agak keluar dari konteks COVID-19 ya. Nah, saya kembali lagi Bapak dan Saudara sekalian untuk saling mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu kapan sampai ini selesai. Kita tetap harus produktif, tetap beraktivitas, dan tentu untuk saling mengingatkan. Mungkin itu saja, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.